أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Jadi ketika misalkan ada upaya besar ya dari sekelompok bankers yang bekerja sama dengan misalkan Majelis Fatwa ya untuk mengembangkan produk dan instrumen untuk lebih serius lagi bisa masuk penetrasi pada kedalaman aktivitas ekonomi dan itu bisa dikelola oleh sebuah bank besar, maka di sisi lain juga menuntut sekelompok sumber daya yang bergeliat pada bidang ekonomi syariah. Artinya produk halalnya dikembangkan, kemudian Mudarib Champion tadi hadir gitu. Kalau bahasa kami kita bikin klub-klubnya lah, kita bikin komunitas-komunitasnya gitu, karena ada hal yang spesifik yang membedakan cara pembiayaan syariah dengan konvensional, itu bisa diindahkan secara serius. Dan obrolan-obrolan yang mengatakan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional karena framingnya masih margin dan juga rate gitu, kalau di sisi sebelahnya itu bisa dihindari. Nah, kita menuntut pihak-pihak ini gitu, makanya kalau di kampus kita sering sekali mengingatkan kepada teman-teman, oke, kita jangan melulu ngurusin banking and finance-nya, kita juga harus serius mengurusi entrepreneurship-nya. Dengan harapan tadi menghadirkan Mudarib Champion yang bersedia menerima produk-produk syariah tadi. Kalau seperti itu yang disampaikan dengan Mas Arif, itu kira-kira tangan-tangan siapa yang harus digerakkan itu, Mas? Ya, saya tadi pagi baru juga berdiskusi ya. Kalau ada pertanyaan kemudian who is the most Mudarib Champion yang paling hebat gitu di dunia ini, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman di Islamic Development Bank itu. Sementara ini, jadi begini, kalau Bapak Prof punya duit 100 miliar, oke, lalu mau taruh di bank syariah, aku tak pengen mudorobah gitu. Nah, terus kan banknya nanya, ini mau yang mutlakoh, muqayyadah, saya mau yang muqayyadah, yang spesifik, balance sheet. Kira-kira ada nggak pengusaha yang hebat? Gitu. Oke, karena konteksnya tetap ada resiko ya, karena di sana tidak ada cost of fund, yang ada hanya porsi bagi hasil. Berarti ada uncertainty yang harus di-cover. Dari pertanyaan itu, sama kemudian ketika misalkan dana haji yang terkumpul harus dikembangkan. Karena nanti akan menciptakan layanan yang lebih baik buat dana haji. Maka si bank harus mencari portofolio investasi yang harus sesuai. Nah, ketika kita berdiskusi, Mudarib Champion yang hebat itu apa? Industri besar, pengusaha besar, atau UMKM. Ya, untuk apa? Ujung cerita ya tetap negara. Negara harus hadir berarti kan ya? Negara harus hadir, artinya proyek-proyek negara sebetulnya, proyek-proyek yang dikelola negara gitu, bisa menghadirkan resiko yang lebih rendah dan seterusnya, dan itu bisa vis-a-vis gitu dengan ketidakadaan kolateral, misalkan dalam konteks mudorobah yang saat ini sulit sekali diterapkan. Ini menjadi sangat penting menurut saya, artinya dalam perspektif ahli ekonomi syariah begitu ya, negara harus hadir kan gitu kan. Nah, sehingga tentu kita sama-sama juga tahu bahwa negara pasti sudah hadir, hanya kan mungkin dosisnya. yang mungkin perlu kita dorong, apakah kita obrolkan dengan obrolan seperti ini, sehingga kemudian siapa tahu nanti ada pemangku kebijakan yang mungkin kemudian melihat bahwa obrolan ini penting sehingga perlu ditindaklanjuti misalnya begitu. Goodwill ada. Saya kira sudah ada goodwill, hanya tinggal bagaimana kemudian ini menjadi sebuah gerakan bersama kan begitu ya. Jadi saya kira nyambung dengan pembicaraan kita kemarin kan gitu kan. Jadi ada satu proses di mana kita secara saintifik menjadi dasar, menjadi fondamen ya terkait pengembangan ekonomi syariah secara saintifik yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Lalu bagaimana operasionalisasinya kan gitu kan. Kemudian bagaimana menciptakan pasarnya kan gitu ya. Lalu kemudian siapa yang kemudian harus atau rela menjadikan dirinya sebagai Mudarib Champion tadi itu kan. Karena bagaimanapun logika yang bagus pasti butuh logistik kan gitu kan. Nah, kita ini Prof coba utak-atik gitu nggih. Kalau prosesnya dimulai dengan industri keuangan komersil. Itu sense of competitiveness-nya karena ada bank konvensional menjadi agak ribet.
Oke, dan tapi kita punya satu di mana ada lembaga finansial intermediary yang lahir dari nuansa filantropik dalam Islam. Dan ini bukan remeh-temeh gitu. Ini adalah anggaran besar, ini adalah sebuah sumber pendanaan yang luar biasa, resources gitu. Externalities yang bisa dimanfaatkan oleh financial intermediary, salah satunya bank atau yang di bawahnya yang non banking system. Berarti kita bicara tentang financial intermediary di zakat ya, di wakaf ya, lalu kemudian bahkan di haji, dan saya pikir pemerintah juga sudah hadir di situ untuk memperkuat institusi-institusinya, karena lagi-lagi ketika kita bicara semangat gitu, ada satu hal dari Muhammad Arkan misalkan yang saya pelajari, bahwa determinan faktor dari sebuah pertumbuhan itu, dari sebuah pembangunan itu tidak mesti pertumbuhan melulu. Bisa juga dikaitkan atau diusulkan untuk transfer of payment. Transfer of payment itu antar sesama kita bisa mentransfer keuangan. Dan trafficnya itu akan difasilitasi, diservis secara baik dengan hadirnya zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Kalau bicaranya adalah sebaran, kalau bicaranya sporadis, ya is small amount, ya. Apalagi recordnya nggak sistem recordnya nggak bagus. Atau mungkin programnya tidak dikelola secara baik, ya begitu, dia akan sporadis terus. Tapi kalau kemudian dikelola baik, siapapun sudah tahu bahwa itu powerful untuk membangun ekonomi, mulai dari posisi sebagai last landing resort gitu, atau sampai kepada financial inclusion, ya, menyentuh lapisan masyarakat paling bawah yang tidak punya akses kepada lembaga keuangan yang tersedia. Dari situ kemudian teman-teman berpikir, jangan-jangan ketika kita berpikir ekonomi syariah gitu, seharusnya tidak dimulai dari profit sharing, tapi kita memulainya dari utility sharing tadi, transfer of payment. Jadi mengembangkan lembaga zakat dan teman-temannya yang berbau filantropik itu jauh lebih promising kalau menurut saya, untuk bisa menggedor perekonomian gitu. Ini saya kira penting banget ini. Jadi kalau tadi berangkatnya bukan dari profit sharing, tapi justru dari utilizing tadi itu. Ini saya kira menjadi satu titik tolak yang sangat penting ya. Bagaimanapun kan selama ini kalau kita melihat pada katakanlah keberadaan institusi-institusi keagamaan yang nangani zakat, infak, sedekah lah ya. Apakah itu Basnas, apakah Lazis, macam-macam lembaganya gitu kan. Ini kan sebetulnya sudah jalan begitu ya. Hanya kan kemudian apakah karena tidak bisa masif atau belum bisa masif gitu ya, sehingga antara potensi dengan realitas yang didapatkan masih sangat jauh kan begitu ya. Kalau saya sih sebetulnya berangkat dari pikiran yang agak sedikit nakal. Pikiran agak nakal saya begini, jangan-jangan ini karena sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu membutuhkan kehadiran negara. Kalau saya begitu ya, sebagai orang kampus lah begitu. Karena begini, praktek infak, sedekah, zakat ini kan sudah eksis di masyarakat ya, di masyarakat Muslim yang ya usianya setua mereka begitu ya, kan. Lalu cara pengumpulannya, kemudian pentasarufannya kan juga sudah eksis juga begitu ya. Artinya tokoh-tokoh masyarakat yang bisa dipercaya lah begitu. Ini kan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan ya dalam konteks mereka ini, kalau saya boleh mengatakan berbasis pengamatan bukan sebuah riset begitu ya. Kiai-kiai yang memang sudah berada ini, mereka nggak ngambil bagian sebagai amil begitu ya. Tapi sementara di lembaga yang diresmikan itu justru ada bagian amil tersendiri kan, gitu kan. Sehingga justru ini menggerus, ya malah justru menggerus kepercayaan masyarakat kan gitu kan. Artinya ini menjadi sangat luas menjadi ya, atau menjadi sangat melebar diskusi kita. Tapi bagi saya ini segmen lagi, ada segmen lain yang nanti akan bisa kita bicarakan terkait dengan utility tadi itu. Berangkatnya dari situ, bagaimana kemudian kita bisa menata atau bisa memberikan satu sumbangan pemikiran lah, agar kemudian tidak berangkat dari profit sharing ya, sebagaimana bank pada umumnya, tapi dari utility-nya tadi, sehingga ini menurut Mas Arief kan sangat promising tadi.